Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana dahsyatnya perang yang disebut dengan perang Yarmuk. Di mana ini Pak perangnya? Di wilayah mana? Di wilayah Syam. Yaitu pasukan muslimin yang jumlahnya berapa kemarin? 40.000. Ya, pasukan muslimin yang jumlahnya 40.000 menghadapi kekuatan Imperium Romawi Timur ini ya, yang berjumlah 240.000. Jadi 1:6. 1:6, luar biasa. Tetapi jumlah yang sedikit itu mampu mengalahkan jumlah yang besar. Lalu berapa korban di pihak Romawi? Korbannya adalah 120.000. Mboten pas Pak nggih. Ngitungannya kira-kira nggih. Dulu tidak ada sensus soalnya. Kira-kira jumlahnya 120.000 yang terbunuh. Jadi separuh dari pasukan. Tetapi separuh masih banyak loh Pak. 120.000 ini masih banyak. Jadi berarti 120.000 itu lari. Padahal jumlah pasukan muslimin hanya 40.000. Tetapi mereka lari. Sementara korban di pihak pasukan muslimin sekitar 3.000 saja. Masya Allah. Ya. Luar biasa ini. 3.000 saja. Nah, berarti kemenangan di pihak pasukan muslimin. Jadi pasukan muslimin ini bergembira atas kemenangan besar yang mereka raih. Tetapi para jamaah sekalian, kegembiraan itu kemudian tiba-tiba berubah setelah ada surat dari Madinah yang dibacakan kepada mereka. Jadi surat ini sebenarnya datang sebelum terjadinya perang. Waktu persiapan perang itu sudah datang. Tetapi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, surat ini masih dirahasiakan. Jangan sampai pasukan muslimin kemudian mendengar isi surat itu. Sebab salah satu isinya adalah berita tentang wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau surat ini sampai bocor, kemudian pasukan muslimin ini mendengar bahwa Sayyidina Abu Bakar telah wafat, maka semangat tempurnya nanti akan mengendor karena dihinggapi oleh rasa kesedihan. Masya Allah. Jadi surat ini sudah datang sebelum perang sebenarnya. Lalu apa saja isi surat itu? Yang pertama adalah mengabarkan bahwa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah wafat. Jadi begitu mendengar Khalifah wafat, maka tangis mereka langsung pecah. Tangis mereka langsung pecah. Tidak ada satupun pasukan muslimin yang tidak menangis. Semuanya menangis. Kemudian isi surat yang kedua adalah sebagai pengganti khalifah, ya, sebagai penggantinya adalah sinten Pak? Sayyidina Umar bin Khattab yang mempunyai gelar apa Pak? Al-Faruq. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu gelarnya
As-Siddiq. Kalau Sayyidina Umar Al-Faruq. Apa Al-Faruq itu? Pembeda, pemisah antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara kebenaran dan kebatilan. Al-Faruq. Sebab Sayyidina Umar ini terkenal tegas. Terkenal tegas. Nah, nanti kisah tentang wafatnya Sayyidina Abu Bakar dan bagaimana pergantian dari Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar akan kita bahas tersendiri. Kemudian yang ketiga, isi surat tersebut adalah khalifah yang baru atau Sayyidina Umar ini menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah yang asalnya menjadi bawahannya Khalid menjadi panglima utama menggantikan Khalid bin Walid. Insyaallah nggih. Jadi yang ketiga isinya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah ditunjuk menjadi panglima utama menggantikan Khalid bin Walid. Pertanyaannya, apakah ada kesalahan dari Khalid bin Walid ini sehingga harus diganti? Ada, Pak? Tidak ada. Kenapa Sayyidina Umar ini kemudian mengganti Khalid bin Walid? Kenapa kira-kira? Panglima yang sedemikian luar biasanya. Kenapa oleh Sayyidina Umar kemudian diganti? Sebab ketika mulai penaklukan Persia, Pak, Khalid bin Walid ini sudah kalau bahasa kita apa nggih? Sudah dipuja-puja, dielulukan oleh orang-orang muslim, umat muslim pada waktu itu. Tidak ada yang seperti Khalid. Mulai menyeberang dari Irak ke Syam, orang-orang yang melalui jalur biasa, itu membutuhkan waktu 18 hari. Tetapi Khalid dan pasukannya mampu hanya menempuh perjalanan selama 5 hari. Ini mulai dipuja-puja. Kalau bukan Khalid tidak bisa. Nah, ini para jemaah sekalian, oleh Sayyidina Umar ini dianggap membahayakan akidah daripada pasukan muslimin. Dianggap membahayakan umat muslim. Bagaimana nanti kalau ketika Khalid kemudian tiba-tiba wafat? Mereka akan kehilangan. Seakan-akan kemenangan di pihak pasukan muslimin itu seakan-akan hanya Khalid yang berperan. Nah, ini membahayakan. Akan mengesampingkan Allah. Padahal kemenangan itu kan atas izin Allah. Kira-kira begitu. Alasan daripada Sayyidina Umar mencopot Khalid bin Walid yang asalnya menjadi panglima utama, kemudian diturunkan menjadi bawahan daripada Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, para jemaah sekalian, sebelum surat ini dibaca secara terbuka, Abu Ubaidah bin Jarrah ini terlebih dulu menemui Khalid bin Walid. Sebab ada satu poin yang bersangkutan dengan Khalid. Yaitu masalah apa, Pak? Pergantian panglima. Lalu bagaimana tanggapan Khalid? Khalid ini kemudian mengatakan, "Wahai saudaraku, kenapa tidak engkau sampaikan dari sejak kemarin? Kalau isi surat ini engkau sampaikan kemarin, maka yang memimpin pasukan adalah engkau. Dan kemenangan ini akan menjadi milikmu." Ini kata-kata Khalid. Kemenangan ini akan menjadi milikmu. Lalu jawab Abu Ubaidah bin Jarrah, "Wahai Khalid, sesungguhnya saya sama sekali tidak menginginkan kedudukan ini. Kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama. Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh umat muslim." Masya Allah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini yang sebenarnya merasa tidak nyaman dengan kedudukan itu karena harus membawai Khalid. Kemudian mengatakan kepada Khalid, "Wahai Khalid, berjanjilah kepadaku bahwa engkau akan selalu membantuku dalam urusan ini."
dan saya tidak akan memutuskan suatu perkara kecuali telah melibatkanmu di dalamnya. Masya Allah. Kemudian Khalid ini mengecup kening daripada Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian keduanya berangkulan sebagai tanda saling setia dan saling membantu di dalam urusan penaklukan itu. Maka kedua panglima ini kemudian keluar untuk menemui semua pasukan dan menyampaikan apa isi surat tersebut. Yang pertama tadi apa, Pak? Wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, pergantian khalifah, yaitu dari Sayyidina Abu Bakar pindah ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sekali lagi, begitu diumumkan bahwa Sayyidina Abu Bakar ini telah wafat, semuanya menangis. Pecah, tangisan itu pecah di mana-mana. Baru sedikit reda ketika mendengar penggantinya adalah Sayyidina Umar. Dan poin yang terakhir adalah pergantian panglima utama dari Khalid bin Walid beralih kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, para jamaah sekalian, di hadapan pasukan muslimin, Khalid bin Walid ini mengatakan atau berpidato, segala puji bagi Allah yang telah menentukan kematian Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya dirinya atau Abu Bakar ini lebih aku cintai daripada Umar. Jadi secara manusiawi Khalid ini lebih senang, lebih menyukai Sayyidina Abu Bakar daripada Umar. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengangkat Umar sebagai penggantinya. Sesungguhnya Umar tidak lebih aku cintai, tidak lebih aku sukai daripada Abu Bakar. Tetapi akhirnya Allah mewajibkan aku untuk mencintai Umar bin Khattab. Masya Allah, ini luar biasa, Bang. Jadi kalau kita ini punya pilihan, pilihan presiden atau apa, boleh saja kita memilih yang kita sukai, yang kita anggap benar, yang kita anggap baik. Tetapi ketika takdir sudah menentukan bahwa yang menjadi presiden ternyata bukan yang kita pilih, bukan yang kita cintai, maka tirulah kata-kata daripada Sayyidina Khalid bin Walid. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di riwayat lain, Sayyidina Khalid bin Walid ini mengatakan, sesungguhnya aku berperang bukan karena Abu Bakar atau bukan karena Umar, tetapi aku berperang ini karena Allah dan Rasulnya. Jadi Khalid bin Walid menerima keputusan Al-Faruq Umar bin Khattab dengan lapang dada. Dan mulai saat itu pemimpin tertinggi pasukan muslimin di wilayah Syam dipegang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang dia ini termasuk satu di antara 10 orang yang diberi kabar gembira tentang surga atau dijamin masuk surga ketika masih segar bugar. Masya Allah, ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, para jamaah sekalian, sekarang mari kita lihat bagaimana perasaan daripada Raja Heraklius atau penguasa Romawi itu ketika mendengar pasukannya kalah di medan Yarmuk. Dia terlihat sangat terpukul. Hatinya terluka, Bang. Bagaimana mungkin negara superpower, negara adik kuasa tiba-tiba dikalahkan oleh sebuah negara yang baru berdiri belum sampai 20 tahun. Masih sekitar 13 tahunan itu. Masya Allah. Maka raut wajahnya menunjukkan penuh kesedihan.
Kemudian pasukan yang kalah ini menemuinya di Antokiah. Di Antokiah ini nanti Bapak-bapak bisa membaca di surat Yasin itu. Nanti ada daerah Antokiah di terjemahannya Pak. Jadi saat perang Yarmuk, sebelum terjadi perang Yarmuk, Heraklius ini masih berada di Syria Pak. Begitu terjadi perang Yarmuk atau sudah mulai perang, Heraklius ini pindah ke Antokiah sambil mengucapkan salam perpisahan kepada negeri Syam. Salam perpisahan atau salam terakhir buat negeri Syam atau wilayah Syam. Sebab dalam hati kecilnya dia sudah bisa merasakan bahwa Syam akan dikalahkan. Syam akan dikuasai oleh pasukan muslimin. Seperti yang dulu terucap ketika Heraklius ini disurati oleh Nabi. Salah satu kata-katanya adalah, jika orang yang bernama Muhammad itu benar-benar seorang rasul atau seorang utusan, maka suatu saat nanti dia akan menguasai bumi yang saat ini kakiku berpijak. Pada waktu itu dia berada di Syam itu Syria itu. Jadi Heraklius ini sebenarnya sudah merasa bahwa wilayah Syam itu akan jatuh di tangan orang-orang muslim. Nah, ketika pasukan itu datang dengan membawa kekalahan, dengan perasaan marah campur sedih, Heraklius mengatakan, celakalah kalian. Beritahu aku tentang musuhmu yang kalian perangi itu. Bukankah mereka manusia biasa seperti kalian? Kata Heraklius. Benar, mereka manusia biasa seperti kami, wahai Tuan Raja. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah jumlah kalian lebih besar daripada mereka, atau jumlah mereka lebih besar daripada kalian? Pasukannya menjawab, jumlah kami lebih banyak, bahkan berlipat-lipat. Berapa kali lipat Pak tadi? 6 kali lipat. Masya Allah. Kemudian Heraklius mengatakan, lantas kenapa kalian bisa kalah? Sementara jumlah kalian lebih banyak bahkan berlipat-lipat. Maka seorang di antara mereka yang sudah berumur, yang sudah dituakan, mengatakan, wahai Tuhan Raja, wahai Kaisar, kami kalah karena mereka sholat di malam hari. Nah, ini perlu kita renungkan Pak. Karena mereka sholat di malam hari, puasa di siang hari, mereka menepati janji, mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah dari perbuatan jelek, dan berlaku jujur di antara mereka. Masya Allah. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, maka urusan apapun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa Pak? Salat di malam hari. Yang kedua, puasa. Jadi waktunya perang itu puasa, Pak. Sehingga nanti di perang Persia itu, di antara mata-mata Persia ada yang mengatakan bahwa kalau malam itu pasukan muslimin itu seperti rohib atau pendeta. Tetapi kalau siang seperti singa. Masya Allah. Itu pasukan yang di Persia nanti. Kalau malam seperti rohib. Jadi berdoa, khusyuk, sholat. Tetapi kalau siang mereka seperti singa. Garang. Itulah pasukan muslimin. Kemudian lanjut daripada orang yang sudah dituakan ini. Sementara itu, kita gemar meminum khamr, kemudian berzina, mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Orang Kristen itu kenal Allah enggak Pak? Kenal dong ya? Allah yaitu Tuhan Bapa itu ya. Maka mereka mengatakan kita ini mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Menyalahi janji, menjarah harta,
Jadi kalau menaklukkan sebuah negara atau daerah, itu rata-rata ditaklukkan, hartanya diambil, dirampas. Beda dengan pasukan muslimin. Berbuat zalim, menyuruh kepada yang mungkar, dan justru melarang perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Dan kita ini selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Masya Allah. Ini yang disampaikan oleh salah satu di antara pasukan Heraklius, pasukan Romawi. Bapak dan Ibu sekalian mendengar jawaban itu, dengan mantap Heraklius mengatakan, engkau telah berkata benar. Jadi Heraklius ini mengakui bahwa rakyatnya atau pasukannya atau bahkan dia sendiri itu melakukan hal-hal yang disebutkan oleh pasukannya tadi. Salah satu di antara pasukan tadi. Masya Allah, inilah Heraklius. Seorang kaisar yang cerdas, logikanya kuat, sehingga ketika disurati Nabi itu, dia kemudian mencari orang untuk ditanyai siapa orang yang bernama Muhammad itu. Kebetulan waktu itu yang ditanya adalah Abu Sufyan yang lagi berdagang ke negeri Syam. Abu Sufyan ini sebenarnya mau berbohong karena dia tidak suka dengan Nabi kita Muhammad, tetapi dia takut kalau ketahuan nanti pasti akan dihukum. Maka dia terpaksa kemudian mengatakan yang benar. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian disimpulkan bahwa memang orang ini seorang nabi. Sehingga Heraklius mengatakan, andaikan bukan karena kerajaanku, maka aku akan berlari menemui orang yang bernama Muhammad itu dan akan aku basuh kakinya. Ini kan bentuk pengakuan daripada kebenaran Nabi Muhammad. Tetapi kerajaannya lah yang menyebabkan dia menolak hidayah, yang hampir saja dia terima. Masya Allah. Jadi sungguh sangat disayangkan Heraklius ini. Utusan Nabi ini diberi hadiah sangat banyak, mulai dari pakaian, emas, kendaraan. Untuk Nabi, Pak. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, adamallahu mulkahu. Semoga Allah melanggengkan kekuasaannya. Karena Nabi diberi hadiah yang sangat banyak. Jadi inilah salah satu dalil kita ini boleh mendoakan non-muslim dalam urusan dunia. Boleh, silakan. Kalau misalnya ada tetangganya non-muslim buka usaha baru, kita doakan semoga berkah. Semoga laris, pelanggannya banyak, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika sudah meninggal didoakan untuk diampuni, itu yang tidak boleh. Jadi Heraklius ini menolak hidayah yang sudah di depan mata. Bahkan dia mengubur dalam-dalam kebenaran yang telah merasuk di relung hatinya. Dengan cara memerangi pengikut Nabi yang telah dia akui kebenarannya. Masya Allah. Inilah penaklukan pembuka yang terjadi di negeri Syam, yang nantinya akan diikuti oleh penaklukan-penaklukan yang lain di wilayah-wilayah Syam yang lain, termasuk Mesir nanti. Nah, nanti sebelum melanjutkan penaklukan-penaklukan yang lain, terlebih dahulu akan kita bahas bagaimana detik-detik wafatnya Sayyidina Abu Bakar dan pergantian kekhalifahan dari Sayyidina Abu Bakar kemudian beralih ke Sayyidina Umar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.